Selamat berjumpa dalam tayangan perdana acara Kawan Wawan, sebuah talk show yang mengangkat banyak hal tentang kekawanwaan maupun tokoh-tokoh kawanwa yang telah mencapai posisi puncak. Teologi, ekonomi, budaya, pariwisata, atau hal apapun yang berikhtiar tentang kekawanwaan akan diangkat dalam talk show ini. Kawan Wawan adalah talk show yang mempersatukan kekawanwaan dan dengan perspektif kekawanwaan. Tetaplah bersama kami, Kawan Wawan. Pendeta itu sesat, hamba Tuhan itu sesat. Bertobatlah, karena itu sesat adanya. Shalom, saudara. Hari ini kita akan bicara tentang doktrin Kristen dan doktrin Alkitabiah yang selama ini mungkin masih banyak orang yang meragukannya. Tentang apakah Yesus satu-satunya jalan ke sorga. Hari ini kita akan mengupas apa kata Alkitab tentang Yesus Kristus Tuhan sebagai satu-satunya jalan ke sorga. Saudara, sebelum kita mulai, saya mengajak kita berdoa sejenak mengucap syukur. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk anugerah kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami berterima kasih. Kami boleh menyembah Allah yang hidup, Yesus Kristus Tuhan, sebagai juru selamat kami satu-satunya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita membaca ayat pokok kita pada saat ini dari Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Saya bacakan buat kita semua. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun akan sampai kepada Bapa tanpa melalui aku." Saudara, doktrin kekristenan yang paling hakiki dan yang harus tidak boleh tidak adalah pemahaman bahwa Yesus Kristus Tuhan satu-satunya jalan keselamatan, satu-satunya jalan menuju sorga. Dasar daripada pemikiran ini, saya baca dulu ayatnya. Ketika Yesus berada di muka bumi ini, dia berkata begini, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Dalam Yohanes 14 ayat 1. Jadi ketika Yesus hadir di dunia ini, ketika Yesus menjadi manusia, dia memberitakan tentang pengajaran percaya kepada dia. Tuhan Yesus dalam kemanusiaannya mengajarkan untuk percaya kepada dia. Di berbagai tempat pada masa itu, dia mengajarkan pokok kepercayaan. Artinya dia mengajarkan kepada murid-muridnya, kepada orang banyak tentang untuk dapat mempercayai dirinya. Percayalah kepada Yesus. Kalau kita percaya kepada Yesus, berarti semua yang Yesus katakan harus kita aminkan menjadi kebenaran dalam hidup ini. Bahkan saudara, bukan hanya Yesus yang mengajarkan untuk percaya kepada dirinya. Saya kutip satu ayat lagi sebagai ayat pembanding dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 30 sampai dengan 31. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu."
Ayat ini bicara ketika Paulus dan Silas ada di penjara, kemudian kepala penjara bertanya kepada mereka berdua bagaimana supaya dia bisa selamat. Dan jawaban pengikut Kristus ini, Paulus dan Silas adalah, percayalah kepada Tuhan Yesus. Jadi ada dua dimensi. Ketika Yesus hadir, dia bicara tentang percaya kepada dirinya. Dan dimensi kedua adalah pengikutnya bicara untuk percaya kepada Tuhan. Turunan pengajaran-pengajaran ini harus kita aminkan sebagai suatu kebenaran. Kita masuk ke inti dari apa yang ingin saya sampaikan saat ini. Ketika Yesus bicara percaya kepadanya, maka Yohanes 14 ayat 6 yang berkata, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu harus kita aminkan sebagai satu kebenaran. Artinya, doktrinal gereja, doktrin Alkitab, bahwa Yesus hanya satu-satunya jalan. Yesus hanya satu-satunya cara untuk kita sampai kepada Bapa. Itu harus diaminkan sebagai satu kebenaran. Jika ada hamba Tuhan, jika ada penginjil, jika ada siapapun di luar sana yang mengatakan ada jalan lain selain Yesus, dapat saya pastikan mereka itu sesat. Pendeta itu sesat. Hamba Tuhan itu sesat. Kristen tidak boleh ambigu dalam memutuskan keimanannya. Kristen harus fokus kepada pengajaran doktrin seperti ini. Yesus Kristus Tuhan hanya satu-satunya cara menuju kepada Bapa di sorga. Saya bacakan supaya kita lebih mendalami. Saya bacakan dari interlinear, bahasa Yunaninya berkata bahwa Oudis orketai proston patera eimi di emou. Kata eimi berarti tanpa. Jadi tanpa Yesus tidak bisa seorang pun sampai kepada Bapa. Saudara, sekarang kita refleksikan dalam kehidupan kita. Yesus satu-satunya jalan menuju sorga. Tuhan Yesus satu-satunya jalan menuju kepada Bapa. Tetapi perjalanan menuju kepada Bapa itu diawali dengan percaya. Hanya orang-orang percaya yang bisa untuk sampai kepada titik ini. Sekalipun kita mengaminkan Yesus adalah satu-satunya jalan ke sorga, sekalipun kita mengaminkan bahwa Yesus satu-satunya cara menuju kepada Bapa, tapi kalau kita tidak mendasari dengan kepercayaan, kalau kita tidak menunjukkan dengan percaya, maka jalan itu akan menjadi sia-sia. Jalan itu tidak akan mengantar kita kepada Bapa. Refleksi kehidupan. Mari kita cek kehidupan kita sehari-hari. Sudahkah kita percaya? Sudahkah kita mewujudkan keimanan kita bahwa Yesus satu-satunya jalan ke sorga dengan membuktikan kehidupan kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan? Kekristenan sering dininabobokan oleh sorga telinga bahwa kalau kita percaya, kita pasti selamat. Tetapi jangan lupa, ada dimensi dosa di dalamnya. Kita harus sungguh-sungguh mewujudkan keselamatan itu dalam bentuk kepercayaan kepada Kristus dalam tindakan hidup kita. Sehingga Yesus Kristus satu-satunya jalan menuju Bapa di sorga. Yesus Kristus satu-satunya cara untuk kita bisa selamat. Itu bisa diwujudkan. Sekali lagi, percayalah kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepada Dia satu-satunya jalan menuju kepada Bapa di sorga. Dan kesesatan-kesesatan yang mengatakan bahwa ada jalan lain, kesesatan-kesesatan yang mengatakan bahwa ada cara lain kepada Bapa di sorga, bertobatlah, karena itu sesat adanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan memberikan pengertian bahwa percaya kepada Engkau sebagai satu-satunya sumber untuk sampai kepada Bapa
Percaya kepada Engkau, hanya Engkau satu-satunya jalan, menguatkan keyakinan kami bahwa kami menyembah Allah yang hidup, menguatkan keyakinan kami apa yang diajarkan oleh Alkitab tentang Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.